Ketika Raffi, pria biasa yang terjerat hutang dan masa lalu kelam, dipaksa menikahi Ayu, seorang janda beranak dua yang menyimpan trauma mendalam, kisah mereka pun dimulai, perjalanan penuh liku antara rasa sakit, pengorbanan, dan cinta yang tak terduga. Saksikan bagaimana Raka dan Lia, dua anak Ayu yang penuh semangat, menjadi jembatan penyembuhan di antara Raffi dan Ayu, membawa harapan baru dalam keluarga yang hampir hancur. Jangan lewatkan cerita emosional ini yang akan membuat Anda terhanyut dan penasaran. Raffi menatap keluar jendela kamar kos kecilnya dengan pandangan kosong. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan sepi. Suara tetesan air dari genting yang bocor menghantam aspal, membaur dengan gemuruh guntur yang bergema jauh. Di dalam hatinya, Raffi merasa kehampaan yang tak terperi. Hidupnya kini serasa berada di persimpangan tanpa arah yang jelas. Hutang menumpuk, pekerjaan tak kunjung datang, dan rasa malu semakin menggerogoti harga dirinya. Sebelumnya, Raffi adalah pria yang penuh semangat dan punya mimpi besar. Namun, kejadian buruk bertubi-tubi membuatnya terpuruk. Ia kehilangan pekerjaan, keluarganya yang dulu menjadi sandaran, mulai menjauh. Semua terasa runtuh, hingga akhirnya ia bertemu dengan Ayu, seorang wanita yang dulu tak sengaja menolongnya saat ia nyaris kehilangan segalanya. Ayu adalah janda muda dengan dua anak kecil yang mandiri, kuat, dan penuh perhatian. Meskipun hidupnya sendiri penuh perjuangan, Ayu tak pernah pelit berbagi kebaikan. Ketika Raffi jatuh dan tak berdaya, Ayu menjadi satu-satunya orang yang memberinya tempat berlindung, makanan hangat, dan kata-kata penyemangat. Kini, dalam keadaan serba terdesak, Raffi menerima tawaran yang tak biasa. Menikah dengan Ayu sebagai bentuk balas jasa atas kebaikan yang pernah diberikannya. Bukan karena cinta, bukan pula karena rasa suka, tapi karena rasa terima kasih dan kewajiban moral yang membebani pikirannya. Pernikahan ini terasa seperti jalan keluar terakhir yang harus ditempuh, meskipun hatinya menolak. Di malam pernikahan, suasana di rumah Ayu dipenuhi campuran perasaan yang rumit. Anak-anaknya, si kecil Raka dan Lia, bermain di ruang tamu dengan wajah polos, yang tak mengerti arti perubahan besar yang sedang terjadi. Ayu berdiri di dekat pintu, menatap Raffi dengan mata yang mengandung campuran harapan dan kecemasan. Raffi tahu, bagi Ayu, pernikahan ini bukan hanya soal dirinya. Ini tentang anak-anaknya, tentang masa depan yang ingin ia bangun kembali setelah masa lalu yang penuh luka. Namun bagi Raffi sendiri, semuanya terasa seperti beban berat yang belum siap ia pikul. Mereka menghabiskan malam pertama dalam keheningan yang canggung. Ayu yang biasanya penuh senyum dan hangat, kini tampak menahan diri. Matanya tak berani menatap Raffi terlalu lama, bibirnya sering tercekat seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tak berani keluar. Raffi duduk di ujung ranjang, memandang Ayu yang diam di sudut ruangan. Ada perasaan aneh yang membekap dadanya, campuran antara rasa bersalah, bingung, dan sedikit rasa ingin tahu. Ia tahu, di balik kesunyian Ayu, ada dunia lain yang belum ia mengerti. Hari-hari berikutnya membawa Raffi ke dalam kehidupan baru yang penuh tantangan. Bangun pagi dengan suara riuh anak-anak yang sibuk sekolah, sarapan seadanya yang dibuat Ayu dengan tangan lelah, hingga rutinitas sederhana yang kini harus Raffi pelajari satu persatu. Ia berusaha keras menjadi ayah bagi Raka dan Lia, walau kadang terasa kikuk dan tak tahu harus berbuat apa. Raka, anak laki-laki berusia 8 tahun, terkadang memandang Raffi dengan tatapan waspada, sementara Lia yang baru 6 tahun, lebih ceria tapi juga menuntut perhatian. Ayu menjadi sosok yang tegas, sekaligus penyayang. Ia mengatur rumah dengan disiplin, mengajari anak-anaknya pelajaran hidup sekaligus menjaga agar semuanya tetap hangat dan penuh cinta. Tapi Raffi tahu, di balik itu semua, Ayu menyimpan beban yang tak terlihat. Satu hal yang membuat Raffi semakin penasaran adalah sikap Ayu yang selalu menjaga jarak secara emosional. Ia jarang bercerita tentang masa lalunya dan selalu menghindari topik yang terlalu dalam. Raffi mencoba bertanya, tapi selalu berakhir dengan jawaban singkat atau perubahan. Pembicaraan suatu sore, saat Raffi membantu Ayu memasak, ia mencoba membuka percakapan. Ayu, aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu.
tentang masa lalu yang mungkin kamu sembunyikan, katanya dengan hati-hati. Ayu terdiam sejenak, lalu menatap Raffi dengan mata yang basah. Raffi, ada luka yang terlalu dalam untuk aku ceritakan sekarang. Aku masih berjuang dengan itu setiap hari, jawabnya pelan. Raffi mengangguk, mencoba mengerti. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini untukmu. Kita bisa melewati ini bersama. Ayu tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu, Raffi merasakan kesedihan yang dalam. Ia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan jalan ke depan tidak akan mudah. Di tengah ketidakpastian itu, Raffi mulai belajar sesuatu yang baru tentang arti keluarga. Bukan hanya ikatan darah, tapi juga pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan. Ia mulai merasakan bagaimana cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang mudah atau sempurna, tapi bisa tumbuh dari pengertian dan rasa hormat. Meski awalnya terpaksa, Raffi tahu ia harus berusaha keras. Karena di dalam hati kecilnya, ada keinginan yang perlahan tumbuh, keinginan untuk melindungi Ayu dan anak-anaknya, untuk memberi mereka kebahagiaan yang selama ini terasa jauh dari genggaman. Pagi itu, sinar matahari menerobos melalui tirai tipis di ruang tamu rumah Ayu. Suara riang tawa dan canda dari dua anak kecil mengisi udara, membaur dengan aroma kopi yang baru diseduh di dapur. Raffi duduk di meja makan, masih beradaptasi dengan dunia baru yang kini menjadi hidupnya. Meski sudah beberapa hari menjalani pernikahan dengan Ayu, semua terasa asing dan penuh tantangan. Ia mencoba menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai suami dan ayah tiri, tapi hatinya masih sering bergejolak dengan kebingungan dan kecanggungan. Raka, anak sulung Ayu yang berumur 8 tahun, sering memandang Raffi dengan tatapan penuh pertanyaan. Raffi tahu itu bukan sekadar rasa ingin tahu biasa, melainkan perasaan tidak percaya yang sulit dihilangkan begitu saja. Sementara Lia, adik Raka yang berusia 6 tahun, lebih ramah dan mudah bergaul, tapi tetap ada dinding tak kasat, mata yang memisahkan Raffi dari mereka. Di dapur, Ayu sibuk menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Tubuhnya yang ramping bergerak lincah, meski raut wajahnya terlihat lelah. Raffi memperhatikan dengan kagum sekaligus iba. Ia tahu Ayu memikul beban berat sebagai ibu tunggal selama ini. Kini, dia berusaha menambah beban itu dengan kehadirannya yang baru. "Ayu, aku mau bantu," ucap Raffi sambil berusaha meraih piring dan gelas. Ayu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Raffi. Aku sudah terbiasa sendiri. Tapi kalau kamu mau bantu, kamu bisa duduk di sana dan temani anak-anak dulu," katanya sambil menunjuk ke sofa di sudut ruang tamu. Raffi mengangguk dan duduk, mencoba menciptakan suasana hangat bersama anak-anak yang mulai makan. Lia dengan polosnya bertanya, "Mas Raffi, kamu suka main bola?" Raffi tersenyum dan menjawab, "Iya, aku suka. Kamu suka main juga?" Lia mengangguk girang, "Aku suka." Raka juga suka banget. "Besok kita main bareng, ya?" Raffi merasa sedikit lega dengan kemajuan kecil ini. Interaksi sederhana seperti ini memberinya harapan bahwa lambat laun ia bisa diterima menjadi bagian keluarga kecil ini. Seiring waktu, Raffi mulai memahami betapa rumitnya peran yang harus ia jalankan. Tidak hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai figur ayah yang harus disukai dan dipercaya oleh dua anak yang masih dalam tahap membentuk kepribadian. Terkadang ia merasa terpojok, bingung harus bagaimana menghadapi tingkah mereka yang kadang menantang, atau bahkan bersikap dingin. Suatu sore, ketika Raka pulang dari sekolah dengan wajah murung, Raffi segera menghampirinya. "Ada apa, Nak? Kenapa? Kamu terlihat sedih." Raka menunduk, suaranya pelan. "Teman-teman di sekolah bilang aku punya ayah baru. Mereka juga bilang ayahku nggak nyata. Aku nggak tahu harus percaya siapa." Raffi merasa hati kecilnya tercekat. Ia tahu ini bukan soal dirinya, tapi tentang rasa takut Raka kehilangan figur ayah yang selama ini diharapkannya. Dengan lembut, Raffi mengelus kepala Raka. "Aku mungkin bukan ayah kandungmu, tapi aku ada di sini untuk kamu. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan kapanpun kamu butuh." Raka menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. "Kamu benar-benar serius?" Raffi mengangguk.
Serius banget. Momen itu menjadi titik balik kecil dalam hubungan mereka. Raffi tahu, membangun kepercayaan tidak bisa dilakukan dalam sehari, tapi perlahan dengan ketulusan dan kesabaran, ia yakin itu bisa terjadi. Di sisi lain, Ayu juga mengalami pergolakan batin yang sulit ia ungkapkan. Menjadi janda muda dengan 2 anak yang masih butuh kasih sayang, ditambah harus menerima pria asing sebagai suami, bukanlah hal yang mudah. Ada rasa takut kehilangan kendali, rasa was-was tentang bagaimana masa depan keluarganya nanti. Sore itu, setelah anak-anak tidur, Ayu duduk termenung di ruang tamu. Raffi melihat dari kejauhan dan mendekati tanpa suara. Ia duduk di samping Ayu, merasakan ada jarak yang sulit dihilangkan. "Kamu lelah?" tanya Raffi lembut. Ayu mengangguk. "Lebih dari lelah, Raffi. Aku takut kalau aku nggak bisa jadi istri dan ibu yang baik buat kalian." Raffi meraih tangan Ayu. "Aku juga takut, tapi kita bisa belajar bersama. Aku nggak janji sempurna, tapi aku janji akan selalu ada buat kamu dan anak-anak." Ayu menatap mata Raffi, melihat ketulusan yang belum pernah ia duga akan datang. Hati yang rapuh itu mulai membuka sedikit demi sedikit, walau perjuangan belum berakhir. Hari-hari berlalu dengan rutinitas baru yang menuntut kesabaran dan kekuatan dari semua pihak. Raffi mulai membagi waktu antara bekerja mencari penghasilan dan belajar menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Kadang ia pulang dengan badan lelah, tapi senyum anak-anak dan kehangatan Ayu adalah obat paling ampuh yang membuatnya tetap kuat. Satu malam, saat Raffi membantu Ayu memandikan Lia, ia teringat bagaimana masa lalunya dulu penuh kekacauan. Kini, di sini, di rumah sederhana ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada harapan kecil yang mulai tumbuh dalam hati. Harapan akan keluarga yang utuh, meskipun terbentuk dengan cara yang tidak biasa. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada saat-saat di mana Raffi merasa frustasi karena perbedaan kebiasaan dan cara mendidik anak yang kadang bertabrakan. Ayu yang terbiasa mandiri dan tegas, kadang merasa kesal dengan ketidaksiapan Raffi yang masih belajar memahami perannya. Pada suatu malam, setelah perdebatan kecil tentang aturan anak-anak, Ayu menangis dalam pelukan Raffi. "Aku nggak mau gagal lagi, Raffi. Aku nggak mau anak-anak terluka karena keputusan yang salah." Raffi mengusap punggung Ayu. "Kita nggak akan gagal. Kita hanya manusia yang sedang berusaha. Aku yakin, selama kita bersama, kita bisa melewati semuanya." Tangisan Ayu menjadi pelepas semua tekanan yang selama ini dipendam. Raffi merasa dirinya bukan hanya menjadi suami, tapi juga sahabat dan pelindung. Di bab ini, pembaca diajak merasakan bagaimana Raffi berusaha memahami dan menjalani kehidupan barunya sebagai suami sekaligus ayah tiri. Tantangan demi tantangan datang, tapi ada kemajuan kecil yang memberi harapan. Ayu dan Raffi belajar membangun komunikasi dan kepercayaan, sementara anak-anak perlahan menerima sosok baru dalam hidup mereka. Bab ini menguatkan tema tentang keluarga yang bukan hanya soal ikatan darah, tapi juga rasa saling menerima dan berjuang bersama. Peran baru yang diemban Raffi dan Ayu mengajarkan betapa pentingnya kesabaran, pengertian, dan cinta dalam membangun rumah tangga yang hangat. Hari-hari berlalu dengan ritme yang perlahan, tapi pasti mengajarkan Raffi banyak hal baru. Di rumah yang sederhana, ia mulai merasakan getaran-getaran halus sebuah ikatan yang tumbuh di antara mereka. Meski awalnya pernikahan ini terasa penuh beban dan kewajiban, kini ada kehangatan kecil yang mulai menyusup masuk ke dalam kehidupan mereka. Di pagi yang cerah, Raffi duduk di teras rumah, menyeruput kopi hangat sambil memperhatikan anak-anak bermain di halaman. Raka dan Lia tertawa riang, berlarian mengejar kupu-kupu yang beterbangan. Ayu berdiri di pintu dapur, sesekali tersenyum melihat pemandangan itu. Raffi menghela napas, merasa ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Sejak menikah, banyak hal yang harus ia pelajari. Bagaimana menjadi ayah bagi 2 anak kecil yang penuh energi. Bagaimana memahami wanita yang telah melewati luka batin dalam hidupnya. Ayu, meski terlihat kuat dan tegar di depan mereka, menyimpan sisi rapuh yang kadang muncul tanpa diduga. Suatu sore,
Raffi memutuskan untuk mengajak Ayu berjalan-jalan ke taman kecil dekat rumah. Ia ingin menghabiskan waktu bersama, menjauh sejenak dari rutinitas yang kadang menyesakkan. Ayu awalnya ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Mereka duduk di bangku kayu, dikelilingi pepohonan rindang dan suara burung yang merdu. Raffi memecah keheningan. Ayu, aku tahu ini semua belum mudah, tapi aku ingin kamu tahu. Aku berterima kasih karena sudah memberiku kesempatan untuk berada di sini, di keluargamu. Ayu menatap Raffi. Ada haru yang tersimpan di balik matanya. Raffi, aku juga belajar banyak dari kamu. Aku tahu kamu bukan orang yang sempurna, tapi kamu berbeda dari yang aku bayangkan. Raffi tersenyum kecil. Mungkin kita sama-sama belum tahu apa-apa tentang menjadi keluarga, tapi aku yakin kalau kita berusaha bersama, kita bisa melewati semua ini. Hari-hari berikutnya, Raffi dan Ayu mulai lebih sering berbagi cerita tentang masa lalu mereka. Di antara tawa dan air mata, mereka membuka lembaran-lembaran kehidupan yang selama ini tersembunyi. Ayu bercerita tentang pernikahannya yang dulu, tentang suami yang meninggalkannya, dan anak-anak kecil yang harus ia besarkan sendiri, tentang malam-malam panjang yang dihabiskan dalam kesendirian, dan perjuangan yang tak pernah berhenti demi memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Raffi pun berbagi tentang kegagalannya, bagaimana tekanan hidup membuatnya jatuh dan merasa kehilangan arah. Ia mengakui betapa besar rasa takut dan ragu yang menyergapnya saat harus memulai hidup baru ini. Kisah mereka menjadi jalinan yang perlahan menguatkan hubungan. Meski masih ada rasa canggung dan takut terluka, mereka belajar untuk saling percaya dan menerima. Di sisi lain, anak-anak juga mulai menyesuaikan diri. Raka yang sebelumnya agak tertutup, mulai menunjukkan rasa percaya dengan membantu Ayu dan Raffi dalam pekerjaan rumah kecil. Lia yang ceria menjadi penghubung yang manis antara Raffi dan adiknya. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Raffi dan Ayu duduk berdua di ruang tamu. Ayu terlihat termenung, matanya kosong menatap langit-langit. Raffi mengulurkan tangan, menggenggam tangan Ayu dengan lembut. Apa yang kamu pikirkan, Ayu? Ayu menarik napas panjang. Aku takut, Raffi. Trauma lama itu masih menghantuiku. Kadang, aku merasa tidak pantas untuk bahagia. Raffi menggenggam tangan Ayu lebih erat. Aku tahu, tapi kamu tidak sendiri. Aku di sini dan aku tidak akan pergi. Malam itu, mereka berdua merasakan kedekatan yang berbeda. Sebuah pengertian tanpa kata yang membangun jembatan baru di antara hati mereka. Minggu itu berjalan dengan suasana yang berbeda di rumah kecil Ayu. Hujan turun tanpa henti, membasahi atap dan jendela hingga menyisakan suara gemericik air yang nyaring. Di dalam rumah, Raffi dan Ayu duduk berdampingan di ruang tamu. Suasana agak sunyi, tapi penuh ketegangan yang tak kasat mata. Beberapa hari terakhir, Ayu tampak lebih pendiam dari biasanya. Tatapan matanya yang dulu penuh harapan kini menyimpan beban berat. Raffi merasa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Suatu malam setelah anak-anak tidur, Ayu duduk termenung di kursi dekat jendela. Hujan yang deras seolah mencerminkan badai di hatinya. Raffi duduk di sebelahnya, ingin mengulurkan tangan tapi ragu apakah Ayu siap membuka diri. Raffi, suara Ayu tiba-tiba pecah, penuh getaran. Raffi menoleh, menatap mata Ayu yang basah oleh air mata. Apa yang terjadi, Ayu? Kamu bisa cerita sama aku. Ayu menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. Ada sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Sesuatu dari masa laluku yang belum bisa aku lepaskan. Trauma yang kadang datang menghantui, membuatku takut dan tidak siap menerima cinta. Raffi meraih tangan Ayu dengan erat, memberi dukungan. Tanpa kata, Ayu mulai bercerita tentang malam-malam kelam yang pernah dialaminya saat masih bersama suami terdahulu, tentang kekerasan yang membuatnya trauma, tentang rasa takut yang selalu membayangi saat ia harus membesarkan anak-anak sendirian. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah menjadi beban yang bertahun-tahun dipendam.
Raffi mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya sesak mendengar cerita itu. Ia sadar bahwa selama ini Ayu memendam luka yang jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Raffi, aku nggak mau kamu melihat aku sebagai korban. Aku hanya ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya, kata Ayu dengan suara pelan. Raffi menggenggam tangan Ayu lebih kuat. Kamu bukan korban. Kamu seorang pejuang, Ayu. Aku bangga padamu. Setelah malam itu, hubungan mereka semakin dalam dan kompleks. Raffi berusaha menjadi sandaran yang kuat bagi Ayu, sementara Ayu mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Namun, ada kalanya trauma lama itu muncul tanpa diundang, menciptakan gelombang emosi yang sulit dikendalikan. Suatu siang, ketika Ayu sedang mengurus rumah, tiba-tiba ia teringat sebuah peristiwa yang membuatnya panik dan menangis. Raffi yang melihatnya segera menghampiri, memeluknya erat. Kamu nggak sendiri, Ayu. Aku di sini, bisiknya menenangkan. Di sisi lain, Raffi juga menghadapi tekanan dari luar. Teman-teman lamanya tak jarang bertanya dan mengomentari pernikahan yang terkesan dipaksakan itu. Mereka mempertanyakan keputusan Raffi yang menikah dengan janda beranak 2, bahkan meragukan kemampuan Raffi untuk membahagiakan keluarganya. Namun Raffi memilih untuk tutup telinga. Baginya, yang terpenting adalah keluarga kecil yang mulai ia cintai. Ia tahu jalan yang ditempuh tidak mudah, tapi ia ingin membuktikan bahwa cinta bisa lahir dari tempat yang paling tak terduga. Kehidupan rumah tangga mereka penuh liku, tapi juga momen-momen kecil yang hangat dan berarti. Seperti ketika Raffi mengajari Raka bermain sepak bola, atau saat Ayu mengajak Lia membuat kue di dapur. Kebahagiaan sederhana itu menjadi bahan bakar untuk terus bertahan. Meski begitu, Raffi juga menyadari bahwa Ayu masih sering terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya. Kadang ia menjadi pendiam, murung, atau bahkan menjauh tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, Ayu terbangun dari mimpi buruk yang sangat menakutkan. Raffi yang mendengar suara napasnya yang tersengal, langsung membangunkan dan memeluknya. Ayu, semuanya baik-baik saja. Aku di sini, katanya lembut. Ayu menatap Raffi dengan mata yang basah. Maaf, aku nggak ingin merepotkanmu. Raffi menggeleng. Kamu nggak pernah merepotkan aku. Aku ingin jadi orang yang selalu ada buat kamu, dalam keadaan apapun. Malam itu, kedekatan mereka semakin erat. Raffi mulai mengerti bahwa cinta bukan hanya soal suka dan bahagia, tapi juga tentang menghadapi gelombang gelap bersama. Langit mulai cerah setelah hujan semalam. Embun masih menempel di dedaunan, sementara sinar matahari yang lembut menyusup masuk ke dalam rumah, membangunkan seisi ruangan dengan kehangatan yang baru. Di dapur, aroma harum sarapan pagi menggoda selera. Raffi dan Ayu mulai hari dengan rutinitas sederhana yang perlahan menjadi pondasi bagi kehidupan baru mereka. Hari-hari yang telah berlalu sejak malam pengakuan Ayu tentang trauma masa lalunya membawa perubahan dalam cara mereka berkomunikasi. Raffi semakin peka terhadap perasaan Ayu, sementara Ayu belajar mempercayai bahwa ada seseorang yang siap menerima segala bagian dirinya, baik yang terang maupun yang gelap. Namun, membangun kepercayaan bukan hal mudah. Ada keraguan yang masih tersisa, seperti bayangan samar yang kadang muncul dan membuat Ayu kembali menutup diri. Raffi sadar bahwa kesabaran dan konsistensi adalah kunci. Suatu pagi, setelah Ayu mengantar anak-anak ke sekolah, mereka duduk berdua di ruang tamu. Raffi menatap Ayu dengan lembut. Aku ingin kita mulai sesuatu yang baru. Mungkin kita bisa coba buat waktu khusus untuk kita, ngobrol, dan berbagi tanpa gangguan. Ayu tersenyum kecil. Aku suka itu, Raffi. Aku butuh waktu untuk belajar membuka diri lagi. Mereka sepakat membuat waktu khusus setiap malam sebelum tidur untuk saling bercerita tentang apa yang mereka rasakan hari itu. Awalnya terasa canggung, tapi seiring waktu, momen itu berubah menjadi ruang aman bagi mereka berdua. Di sisi lain, anak-anak juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Raka mulai lebih terbuka kepada Raffi, bahkan mengajak bermain sepak bola di halaman rumah. Lia yang ceria menjadi jembatan kecil antara Raffi dan adiknya, seringkali menjadi penghibur saat suasana mulai tegang. Suatu sore, saat Raffi sedang membantu Raka mengerjakan PR matematika,
Raka berkata, "Mas Raffi, aku senang kamu ada di sini. Aku tahu kamu bukan ayahku, tapi kamu sudah seperti teman yang aku butuhkan." Kata-kata itu membuat hati Raffi hangat dan bersemangat untuk terus menjadi figur yang bisa diandalkan. Namun, tak selalu mulus. Kadang muncul kesalahpahaman kecil yang menguji kesabaran mereka. Seperti saat Ayu merasa Raffi terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kurang memperhatikan anak-anak. Atau ketika Raffi merasa Ayu masih menyimpan rahasia yang membuatnya sulit untuk benar-benar terbuka. Dalam situasi itu, mereka belajar untuk berkomunikasi dengan jujur dan tidak menyimpan perasaan yang bisa menjadi beban. Suatu malam setelah anak-anak tidur, Ayu membuka buku harian yang sudah lama ia tinggalkan. Ia mulai menulis tentang perasaannya, tentang bagaimana ia berusaha melangkah maju, meski terkadang rasa takut dan kesepian masih menghantuinya. Raffi yang melihat dari kejauhan mendekat dan duduk di sampingnya. "Kalau kamu mau, kamu bisa cerita sama aku. Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan." Ayu menatap Raffi, menahan air mata. "Aku takut, Raffi. Takut kalau aku gagal lagi. Takut kalau kamu kecewa." Raffi menggenggam tangan Ayu dengan lembut. "Kita nggak harus sempurna. Aku di sini untuk kamu dalam segala kondisi." Hari-hari terus berjalan, dan jalinan kepercayaan itu perlahan menjadi benang merah yang mengikat mereka. Ayu mulai merasakan bahwa memiliki seseorang yang bisa diandalkan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan baru. Raffi pun belajar bahwa cinta sejati adalah proses, bukan tujuan instan. Mereka berdua mulai menata masa depan bersama, berjanji untuk saling mendukung tanpa syarat. Malam itu, rumah kecil yang selama ini menjadi tempat mereka berbagi tawa dan tangis, mendadak terasa seperti ruang yang penuh tekanan. Hujan turun deras, menambah kesan suram yang sudah menyelimuti suasana. Raffi duduk di ruang tamu dengan wajah muram, sementara Ayu yang baru saja pulang dari bekerja, terlihat lelah dan agak canggung. Hari-hari belakangan ini bukanlah waktu yang mudah bagi mereka. Beberapa masalah yang selama ini terpendam mulai muncul ke permukaan, membawa badai baru yang mengguncang pondasi yang telah mereka bangun. Ketegangan mulai terlihat ketika Ayu secara tidak sengaja menemukan pesan-pesan di ponsel Raffi dari mantan pacarnya. Meski pesan itu sudah lama dan tidak ada niat untuk melanjutkan, Ayu merasa terhianati dan cemas. Raffi yang menyadari hal itu, berusaha menjelaskan, tapi Ayu merasa sulit untuk menerima. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa harus aku yang tahu dari pesan itu?" Suara Ayu bergetar. Raffi mencoba menenangkan. "Aku nggak bermaksud menyembunyikan apapun. Aku cuma nggak mau kamu merasa nggak nyaman." Namun kata-kata itu seolah menambah luka yang sudah ada. Ketegangan terus memuncak. Anak-anak pun mulai merasakan aura berbeda di rumah. Raka yang biasanya ceria menjadi pendiam, sedangkan Lia yang peka sering menatap kedua orang tuanya dengan cemas. Di tengah semua itu, Ayu merasa tekanan dari pekerjaannya juga semakin berat. Ia terjebak dalam dilema antara tanggung jawab sebagai ibu, istri, dan pekerja yang harus tetap tampil kuat. Suatu malam, saat badai hujan reda, Ayu dan Raffi kembali terlibat dalam pertengkaran hebat. Kata-kata pedas terlontar, luka lama dibuka kembali, dan rasa sakit yang selama ini disimpan meledak begitu saja. Ayu menangis. "Aku lelah, Raffi. Aku merasa kamu nggak pernah benar-benar mengerti aku." Raffi menatap Ayu dengan mata penuh kesedihan. "Aku juga lelah, Ayu. Tapi aku nggak akan menyerah." Mereka berdua berdiri di ambang keputusasaan, mempertanyakan apakah cinta mereka cukup kuat untuk melewati badai ini. Namun, di balik badai itu, ada titik terang yang mulai muncul. Ketika kelelahan dan keputusasaan mencapai puncaknya, Raffi dan Ayu menyadari bahwa selama ini mereka kurang memberi ruang untuk saling mendengar dan memahami. Mereka duduk bersama, saling menatap tanpa kata, merasakan betapa besar rasa sayang yang masih tersisa. Hari-hari berikutnya, Raffi berusaha menunjukkan perubahan nyata. Ia meluangkan waktu lebih banyak untuk Ayu dan anak-anak, membantu pekerjaan rumah, dan menjadi pendengar yang lebih baik. Ayu pun perlahan membuka hati, mencoba menerima ketidaksempurnaan dalam diri Raffi dan dirinya sendiri. Konflik ini menjadi titik balik yang menguatkan mereka. Meski bukan akhir yang mudah,
Badai yang mereka hadapi membuat cinta mereka semakin kokoh, membuktikan bahwa keluarga bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian menghadapi kenyataan bersama. Setelah badai emosi yang mengguncang keluarga kecil mereka, rumah yang dulu dipenuhi ketegangan kini mulai menghangat kembali. Langit yang cerah menyambut pagi itu seperti memberi sinyal baru, sebuah awal yang berbeda. Hari itu, Raffi bangun lebih pagi dari biasanya. Ia tahu Ayu masih lelah setelah malam-malam penuh kegelisahan dan pertengkaran. Dengan hati-hati, ia menyiapkan sarapan, menu sederhana, tapi penuh cinta. Ia ingin memberi kejutan kecil yang bisa menghibur hati Ayu. Ketika Ayu turun ke dapur, ia menemukan Raffi sedang mengaduk telur sambil tersenyum canggung. Matanya merah karena kurang tidur, tapi ada semangat yang tak biasa. "Selamat pagi, Ayu," kata Raffi pelan. Ayu tersenyum lemah. "Pagi, Raff. Terima kasih sudah bangun duluan." Momen sederhana itu menghapus sebagian beban yang selama ini terasa menyesakan. Raffi dan Ayu mulai merajut kembali kehangatan yang sempat hilang. Mereka memutuskan untuk menghabiskan hari itu bersama anak-anak di taman kota, tempat yang sejak dulu sering menjadi saksi tawa riang mereka. Di sana, Raka dan Lia berlarian dengan riang, tanpa beban dan kecemasan yang selama ini menghinggapi rumah. Raffi dan Ayu duduk di bangku taman, menikmati pemandangan yang menenangkan. "Aku ingin kita selalu punya momen seperti ini," ucap Raffi. Ayu mengangguk. "Aku juga. Kita harus belajar untuk memberi ruang pada kebahagiaan." Dalam perjalanan pulang, mereka berbicara lebih terbuka tentang masa depan. Ayu mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan karier, sementara Raffi berjanji akan selalu mendukung dan menjadi pilar bagi keluarga. Raffi mengerti bahwa cinta bukan hanya soal hadir, tapi juga tentang memberi kesempatan satu sama lain untuk tumbuh dan berkembang. Malam itu, ketika anak-anak sudah terlelap, Ayu dan Raffi duduk di teras rumah, berbagi harapan dan impian. Ayu membuka diri lebih dalam tentang rasa takutnya, tapi juga tekadnya untuk tidak membiarkan masa lalu menghalangi masa depan. Raffi menggenggam tangan Ayu erat. "Aku akan selalu di sini, menemanimu." Hari-hari berikutnya, suasana di rumah berubah menjadi lebih hangat dan penuh kasih. Mereka mulai menjalani rutinitas baru yang lebih seimbang, saling memberi ruang untuk tumbuh dan belajar. Raffi pun mulai lebih aktif dalam kehidupan anak-anak, menjadi figur ayah yang bukan hanya hadir secara fisik tapi juga emosional. Ia mendengarkan cerita mereka, membantu belajar, dan menjadi teman bermain yang menyenangkan. Sementara itu, Ayu menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia mulai mengikuti kursus online yang selama ini ia tunda, memperbaiki keterampilan dan mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Meski tantangan masih ada, seperti waktu yang terbatas dan kelelahan, Ayu merasa lebih optimis dan termotivasi. Dukungan Raffi dan anak-anak menjadi sumber energi yang tak ternilai. Di tengah perjalanan itu, mereka juga belajar bahwa membangun keluarga berarti menerima ketidaksempurnaan. Tidak semua hari selalu sempurna, tapi dengan saling pengertian dan cinta, mereka bisa melewati setiap rintangan. Malam itu, udara terasa berat dan penuh ketegangan. Di dalam rumah yang kini mulai terasa hangat, ada sesuatu yang belum terucap, sesuatu yang selama ini terpendam di antara Raffi dan Ayu. Malam ini, segalanya akan berubah. Setelah sebulan berlalu sejak badai besar itu, hubungan mereka memang membaik. Namun ada rasa canggung yang masih mengintai, terutama di antara Ayu. Raffi merasa ada sesuatu yang Ayu sembunyikan, sesuatu yang membuatnya sering termenung dan jauh. Suatu malam, saat anak-anak sudah terlelap, Ayu duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Raffi yang melihat itu mendekat, duduk di sampingnya dan bertanya dengan lembut, "Ayu, ada apa? Kamu terlihat berbeda malam ini." Ayu menunduk, menahan napas, lalu mulai membuka kata yang telah lama ia simpan. "Raffi, ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Sesuatu yang aku takutkan selama ini." Ayu memulai ceritanya tentang trauma masa lalunya yang lebih dalam dan berat dari yang pernah ia ungkapkan sebelumnya. Tentang bagaimana ia dulu pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang membuatnya trauma dan takut membuka hati.
Ia menceritakan saat-saat gelap di mana ia merasa tak berdaya, terjebak dalam rasa takut yang mengekang hidupnya. Tentang anak-anak yang menjadi alasan satu-satunya untuk bertahan. Dan tentang bagaimana ia berjuang keras untuk bangkit kembali. Raffi mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya remuk melihat betapa besar beban yang selama ini Ayu bawa sendiri. Namun, bagian paling mengejutkan adalah ketika Ayu mengungkapkan bahwa selama ini ia belum sepenuhnya siap untuk hubungan intim. Ia merasa cemas dan takut, dan kadang menghindar saat Raffi mencoba mendekat. Raffi terdiam, merenungkan semua itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada keinginannya sendiri, tanpa sepenuhnya memahami perasaan Ayu. Dengan mata yang berkaca-kaca, Ayu berkata, "Aku takut, Raffi. Takut kalau aku gagal. Takut kalau aku mengecewakan kamu." Raffi menggenggam tangan Ayu dengan lembut. "Ayu, aku gak pernah ingin kamu merasa tertekan. Aku mencintaimu, bukan hanya tubuhmu, tapi seluruh dirimu." Malam itu menjadi titik balik. Mereka berbicara panjang lebar, saling membuka hati, dan membuat janji untuk saling menghargai dan memberi waktu bagi proses penyembuhan. Seiring waktu, Ayu mulai merasa lebih nyaman dan percaya pada Raffi. Perlahan tapi pasti, dinding yang selama ini menghalangi hubungan intim mereka mulai runtuh. Raffi belajar untuk sabar dan penuh pengertian, menunjukkan cinta dengan cara-cara kecil yang membuat Ayu merasa dihargai dan dicintai. Di tengah proses itu, anak-anak pun merasakan perubahan positif. Mereka melihat orang tua mereka menjadi lebih bahagia dan harmonis, dan suasana rumah pun semakin hangat. Setelah malam-malam penuh kejujuran dan pembicaraan dari hati ke hati, suasana di rumah Raffi dan Ayu berubah menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Mereka mulai menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai, tetapi kini mereka punya kekuatan baru untuk melangkah bersama. Hari-hari berlalu dengan penuh perubahan kecil yang berarti. Raffi dan Ayu semakin paham arti kesabaran dan empati. Setiap pagi dimulai dengan senyuman dan pelukan hangat, tanda bahwa mereka menghargai kehadiran satu sama lain lebih dari sebelumnya. Ayu mulai aktif mengikuti terapi dan konseling untuk mengatasi trauma masa lalunya. Proses itu tidak mudah, penuh dengan tantangan dan kebingungan, namun Raffi selalu setia mendampingi. Suatu sore, saat Ayu pulang dari sesi terapi, Raffi sudah menyiapkan ruang tamu yang nyaman. Lilin kecil menyala, dan aroma teh hangat memenuhi ruangan. "Ayu, aku ingin kamu tahu aku bangga padamu. Kamu berani menghadapi semuanya," kata Raffi sambil menggenggam tangan Ayu. Ayu tersenyum, hatinya terasa ringan. "Terima kasih, Raffi. Dukunganmu membuat aku kuat." Anak-anak juga menjadi bagian dari proses penyembuhan keluarga ini. Raka dan Lia melihat perubahan positif dalam diri orang tua mereka dan belajar untuk lebih terbuka mengungkapkan perasaan. Raffi mengajak mereka untuk lebih aktif dalam kegiatan bersama, mulai dari memasak hingga bermain permainan sederhana yang membangun kebersamaan. Namun, tantangan tetap ada. Kadang Ayu merasa tertekan, mengalami kemunduran dalam proses terapi. Saat itu Raffi menjadi pendengar setia, memberi kata-kata penyemangat dan pelukan hangat yang menenangkan. "Tidak apa-apa untuk merasa lemah, Ayu. Kita akan hadapi ini bersama," ucap Raffi dengan tulus. Pada suatu malam yang tenang, Ayu dan Raffi duduk di balkon rumah, memandang bintang yang berkelip. Mereka berbicara tentang mimpi dan harapan masa depan, tentang keluarga yang mereka ingin bangun. "Kalau kita bisa melewati semua ini, aku yakin kita bisa menghadapi apapun," kata Ayu. Raffi mengangguk. Kita punya satu sama lain, itu sudah cukup." Hari itu cerah, langit biru tanpa awan, menggantung di atas rumah sederhana yang telah menjadi saksi perjalanan panjang keluarga kecil Raffi dan Ayu. Setelah segala gelombang yang mereka hadapi, kini suasana dipenuhi harapan dan kehangatan yang tulus. Raffi dan Ayu berdiri berdampingan di halaman depan, menatap dua anak mereka yang bermain dengan riang. Raka melempar bola ke udara dengan senyum lebar, sementara Lia menari-nari kecil di bawah sinar matahari pagi. Momen sederhana ini terasa begitu berarti bagi mereka. Perjalanan mereka bukan tanpa luka, tapi mereka berhasil mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ayu yang dulu penuh ketakutan dan trauma, kini lebih percaya diri dan bahagia.
Raffi pun semakin dewasa dalam memahami dan mencintai keluarganya tanpa syarat. Hari itu mereka merayakan ulang tahun pernikahan yang pertama. Momen yang sempat terasa mustahil, kini menjadi bukti bahwa cinta bisa tumbuh dari luka dan kesabaran. Raffi menyiapkan kejutan sederhana berupa makan malam di teras rumah dengan dekorasi lampu-lampu kecil dan bunga segar. Ayu, dengan mata berbinar terharu melihat usaha Raffi. "Kamu benar-benar membuatku merasa istimewa," katanya pelan Raffi, tersenyum. "Kamu memang istimewa, Ayu. Kita sudah melewati begitu banyak hal bersama." Saat makan malam, mereka berbagi cerita tentang perjalanan yang telah mereka lalui. Tentang malam-malam penuh air mata, tawa yang mulai tumbuh, dan impian masa depan yang kini semakin nyata. Ayu mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesabaran dan dukungan Raffi. "Kamu adalah cahaya dalam gelapku, Raff. Aku bersyukur kamu ada." Raffi menggenggam tangan Ayu erat. "Aku juga bersyukur punya kamu dan anak-anak. Kita keluarga yang kuat. Tidak hanya Raffi dan Ayu yang berubah, tapi anak-anak pun tumbuh menjadi pribadi yang bahagia dan penuh kasih sayang." Mereka belajar arti kekeluargaan, saling mendukung dalam suka dan duka. Raka yang biasanya pendiam kini lebih ekspresif, sementara Lia semakin ceria dan penuh semangat. Rumah itu kini penuh dengan tawa dan kebahagiaan yang dulu sulit mereka rasakan. Malam itu, sebelum tidur, Ayu duduk di samping Raffi, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan. "Aku percaya, Raff, tidak ada badai yang terlalu besar jika kita hadapi bersama." Raffi mengangguk setuju. Pelangi akan selalu muncul setelah hujan.